Materi yang saya berikan hari Senin kemarin itu adalah tentang size enlargement. Jadi itu adalah metode bagaimana kita memperbesar ukuran partikel padatan. Ya. Nah, kalau kita berbicara size reduction, maka ya tidak adil kalau kita juga tidak membicarakan size enlargement gitu. Nah, kenapa itu perlu kita lakukan? Mungkin kalian berpikir kok sudah kita reduksi, kita perkecil, kemudian kita perbesar lagi gitu ya. Tapi sebenarnya bukan karena ini suatu tahapan diperkecil terus diperbesar, tidak, tetapi antara size reduction dan size enlargement itu satu proses yang tersendiri gitu ya. Jadi tidak merupakan satu urutan habis diperkecil terus diperbesar lagi, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kita memperlakukan suatu padatan ya untuk dalam proses ini ya, di proses entah itu di industri atau direaksikan atau di apapun gitu ya, itu dia bisa menjadi sesuai dengan yang diharapkan prosesnya. Jadi kalau awalnya kita menemukan gitu ya, atau kita bahan baku kita ini ukurannya besar-besar dan itu mempersulit dan mengurangi kinerja ya, atau mungkin proses transportasi pemindahan, maka perlu kita lakukan size reduction. Begitu juga sebaliknya, kalau kita bahan baku kita itu awalnya kecil-kecil gitu kan, ada nemunya bahan padatannya kecil-kecil, terus ingin ada proses, kadang-kadang kita juga menemukan kesulitan untuk memproses ukuran partikel yang kecil-kecil. Nah, sehingga ya perlu juga kita lakukan yang namanya size enlargement. Nah, oke, saya akan share screen. Jadi kalau kita kemarin mempelajari tentang size enlargement, itu ya size enlargement, maka ini punya istilah, bisa dikatakan prosesnya apa kalau untuk size enlargement yang paling umum dinyatakan dalam kata apa prosesnya namanya? Apakah aglomerasi? Ya, betul. Jadi aglomerasi. Ya, size enlargement itu sama dengan agglomeration. Ya, aglomerasi. Nah, ini. Jadi kalian nanti kalau kita berbicara ada menemukan istilah aglomerasi, ya kalau kita lihat definisi aglomerasi itu adalah mempersatukan partikel-partikel atau suatu kondisi komponen yang kecil-kecil menjadi satu kesatuan yang yang lebih besar gitu ya. Nah, sekarang kalau kita melihat yang jurnal saya kirimkan kemarin, itu ada banyak sekali metode bagaimana kita melakukan proses aglomerasi. Siapa yang bisa menjelaskan ke saya? Metodenya apa saja sih untuk aglomerasi atau size enlargement suatu partikel? Apa aja? Siapa yang bisa bantu saya jelaskan itu? Ayo, siapa yang mau bersedia? Coba Mbak Devina. Mbak Devina? Iya, Pak. Ya, ada berapa cara untuk metode aglomerasi yang sudah dibaca? Kalau yang sesuai jurnal itu ada metode thermal, metode fisiokimia, dan reaksi kimia. Terus apa lagi? Ada lagi nggak tambahnya?
Aku Ayung. Nah, nah ini ada teknik, ini kan teknik size enlargement, ada agglomeration teknik. Ya, ada thermal method, ya, kemudian ada psikochemical lah ini. Ya, apalagi ada lagi nggak mau ditambahkan metode apa? Jadi sebenarnya ada 3 ya. Jadi ada thermal, kemudian ada psiko, ya, chemical, dan yang ketiga adalah chemical reaction. Itu untuk aglomerasi. Kalau berdasarkan apa namanya yang metode size enlargement, ada apa aja selain aglomerasi? Yang lain, siapa yang mau jawab? Mbak Risma. Mbak Risma ya, Mbak Risma. Iya, Pak. Apa metode? Kalau yang saya baca kemarin ada selain metode aglomerasi itu ada metode emulsi sementara, lalu itu, Pak. Bentar. Ya, di situ kan banyak itu kan. Iya. Ya, jadi gini loh ya, kemarin kenapa kok saya minta saya tugaskan untuk bikin resume. Artinya resume itu kan meringkas gitu ya. Ini sebenarnya sudah ringkasan, tapi maksud saya ya lebih kalian apa namanya, kalian ya kalian lebih disarikan lagi gitu ya. Artinya lebih di apa namanya, dipelajari dan dipahami gitu ya materi ini. Itu tidak hanya sekedar apa namanya, cuma mentranslate kemudian tidak dibaca gitu ya. Nah, harapan saya ya kalian sudah punya suatu apa ya, bisa menjelaskan gitu ya secara singkat jenis-jenisnya seperti tadi kan gitu. Nah, jadi itu tujuannya saya seperti itu. Jadi tidak hanya mentranslate, membuat resume ringkasan gitu ya, tetapi ya dibaca. Nah, ini ada manfaatnya. Jadi karena kalau kita berbicara yaitu tadi ya, size enlargement, kemudian metodenya apa saja, terus apa parameter-parameter bagaimana kita melakukan uji terhadap proses atau hasil dari size enlargement itu apa saja kan gitu kan, macam-macam ini kan. Ini sebenarnya ya sama kalau untuk size enlargement, untuk mengujinya juga kita pakai ada metode ya bisa pakai yang otomatis gitu ya, berarti pakai SEM, scanning elektron mikroskopi, kemudian pakai X-ray, pakai sieving, jadi sama. Cuma ini kan kita untuk memperbesar ukuran partikel ya. Nah, kemudian tujuannya juga untuk apa? Kenapa kok perlu diperbesar? Kira-kira tujuannya untuk apa sih kok diperbesar itu? Untuk apa? Ayo. Izin menjawab, Pak. Alasan diperlukan pembesaran partikel itu untuk peningkatan kemampuan mengalir, kemudian peningkatan bentuk, serta peningkatan dari penampilan produk. Ya betul sekali gitu ya. Jadi kalau contoh ya secara aplikatif gitu ya, di mana Pak aplikasinya size enlargement gitu ya. Kalian sering melihat beberapa
produk ya di farmasi, katakanlah obat itu kadang-kadang kan dia dari bentuknya serbuk kemudian di compact ya, dikompakkan atau dipadatkan menjadi pil gitu kan. Nah, itu kan banyak seperti yang sudah Anda konsumsi gitu kan. Nah, kenapa kok dibuat dalam pil, kok enggak bentuk serbuk aja? Itu salah satu alasannya ya karena apa namanya? Ya untuk pengemasan itu jadi lebih mudah, lebih praktis, lebih simpel daripada serbuk, kalian harus masukkan ke dalam kapsul kan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kalian nanti mungkin prakerin atau mungkin ada sering juga melihat ya pupuk gitu ya. Pupuk itu kadang-kadang memang ada yang bentuknya powder ya, granul atau mungkin bentuknya pelet gitu. Nah, sekarang kadang-kadang pupuk-pupuk itu dia memang tidak diproduksi dalam bentuk powder, bentuk serbuk, tetapi biasanya dalam bentuknya granul atau pelet. Nah, kenapa kok dibuat seperti itu? Karena ya ada fungsinya supaya nanti pupuk itu dia dalam membantu proses pertumbuhan tanaman atau mungkin yang mengkondisikan tanah di sekitar tanaman itu, dia prosesnya bisa bertahap, tidak langsung, karena bentuknya dalam bentuk padatan yang ukurannya kecil besar gitu ya. Jadi awalnya memang kecil powder, tapi habis itu diproses granulation atau mau dibentuk dalam bentuk pelet kan gitu. Atau mungkin makanan ikan, bentuknya kan pelet-pelet itu ya. Nah, ya itu supaya apa? Kalau kecil-kecil mungkin kalau ikannya ukurannya besar ya susah untuk dimakan gitu kan, dan dia tidak mau dia ada di permukaan, tidak mau turun ke bawah ya, dan itu akan menjadi masalah sehingga dibuatlah dalam bentuk ukuran yang lebih besar. Kemudian apalagi? Nah, untuk proses aglomerasi kalau kita ingin katakanlah ya membuat suatu campuran gitu ya, kita membuat contoh ya proses aglomerasi itu ya kita ingin membuat suatu katalis yang dia berisi beberapa komponen padatan. Nah, bagaimana kita mengkondisikan komponen padatan itu termasuk obat gitu ya tadi ya, yang berisi berbagai macam komponen gitu ya, bahan-bahan campuran lainnya. Nah, makanya kita buat dia kompak satu-satu kesatuan yang memang nanti lebih praktis termasuk katalis itu, sehingga nanti bisa membantu dalam proses reaksi maupun ya kalau di farmasi untuk obatnya sesuai dengan komposisi yang diharapkan sehingga bisa menyembuhkan gitu ya penyakit yang sedang diderita seseorang. Nah, ini kan berupa komposisi. Jadi kita buat komposisi. Nah, itu kita kondisikan dalam kondisi yang namanya size enlargement. Jadi dicampur dan dikompakkan jadikan satu kesatuan. Kemudian contoh lagi aplikasi yang lain adalah yang sering juga kita temui gitu ya. Untuk size enlargement ini biasanya selain untuk katalis, untuk pupuk dan lain-lain, ya tadi ya flowability-nya, artinya memang kita perlu mengkondisikan ya. Kalau kalian flowability itu kan kemampuan dia bergerak suatu partikel itu. Nah, kadang-kadang kalau itu partikelnya terlalu kecil, pergerakannya kurang cepat gitu ya. Karena ya otomatis massanya dia ringan. Apalagi kalau kalian mengalirkannya dalam kondisi menggunakan ada pengaruh gaya gravitasi. Contohnya apa? Kalau kita melakukan proses sedimentasi pengendapan, kalau partikel-partikel kita terlalu kecil, maka dia tidak akan mau mengendap. Gaya gravitasi yang bekerja pada partikel-partikel yang ukurannya kecil itu akan sangat kecil sekali. Jadi partikel itu tetap akan mengambang biasanya, tidak mau turun ke bawah. Nah, ini kasusnya adalah bagaimana kita melakukan proses mungkin menjernihkan air itu ya. Kan banyak partikel-partikel yang di sana tersuspensi, ya, yang dia tidak mau mengendap sehingga warna air yang ada di dalam kondisi itu biasanya warnanya keruh. Itu karena apa? Karena ada partikel-partikel kecil
yang tersuspensi. Nah, bagaimana kita mau bisa mengendapkan itu kalau partikelnya tidak mau mengendap atau tersedimentasi, gitu kan? Nah, caranya ya kita tambahkan bahan aditif ya, bahan koagulan, flokulan, sehingga apa? Partikel-partikel kecil tersebut dia akan saling berikatan ya, bergandengan, mengumpul ya, jadi membentuk partikel baru yang ukurannya lebih besar. Nah, dengan ukuran baru, partikel-partikel kecil itu saling mengelompok membentuk partikel baru yang lebih besar, maka gaya gravitasi yang bekerja dia akan lebih besar, karena otomatis masanya partikel yang saling berikatan itu akan semakin besar, akan menyebabkan percepatan dia tersedimentasi akan semakin naik. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana kita melakukan proses aglomerasi. Jadi memang stress reduction atau ukuran partikel yang kecil mesti punya kerugian, punya kelemahan. Selain yang kemarin kita bicarakan itu kan keuntungan dari stress reduction banyak sekali itu kan. Tetapi pasti sesuatu yang kita proses ya ada dampak atau sisi negatifnya yang sekarang akan kita tangani di dalam proses stress enlargement. Jadi kalau ukuran partikel kita terlalu kecil pasti juga akan bermasalah kalau kita aplikasikan dalam kondisi-kondisi tertentu. Contoh lagi, kemarin ada salah satu mahasiswa kita meneliti tentang bagaimana dia menggunakan nanokarbon aktif, ya nanokarbon aktif, jadi karbon aktif ya, jadi adsorben dari karbon, tapi ukurannya nanopartikel, bukan mikro lagi ya, bukan mikron, tetapi nanopartikel. Nah, begitu dia digunakan sebagai absorben, nah ini masalahnya muncul. Awalnya harapannya dengan dia dibuat nano, itu kan memang luas permukaannya akan semakin, karena ukuran partikelnya kecil, maka luas permukaannya akan semakin besar, ya, luas permukaan kontak semakin besar. Harapannya dia mampu menyerap komponen-komponen yang ada di dalam suatu limbah ini diaplikasikan dalam limbah gitu, itu akan semakin baik, penyerapannya akan semakin tinggi. Ternyata tidak. Kendalanya apa? Karena partikel yang ukurannya nano itu dia kadang-kadang tidak mau mengendap, ya tidak mau mengendap. Dan dia tidak bisa juga ternyata setelah dikondisikan seperti itu, karena dia tidak mau mengendap, akhirnya susah, nanti malah limbah kita jadinya malah tambah keruh gitu ya. Dibuang itu tetap warnanya hitam karena namanya karbon itu kan arang ya. Arang kan Anda tahu arang warnanya hitam, limbahnya jadi kelihatan hitam walaupun mungkin kandungan kandungan impurities gitu ya, atau pengotor di dalam limbah itu sudah diserap, tetapi nanokarbon ini berdampak kepada warna limbah. Orang biasanya melihat limbah itu kadang-kadang orang awam ya, melihatnya dari warna. Ini kok warnanya hitam gini, berarti limbahnya ini membahayakan kan gitu kan, biasanya orang awam itu melihatnya. Nah, ini masalah estetika, artinya tampilan dari suatu limbah yang kita buang itu juga menentukan gitu ya, walaupun memang kandungan mungkin logam beratnya atau kandungan-kandungan yang membahayakan sudah kita serap pakai nanokarbon, tetapi ya kembali lagi penampilan atau tampak luar dari limbah yang kita buang itu menentukan sekali. Orang biasanya melihat loh, limbahnya kok sampai hitam gitu ya, berarti itu bahaya kan gitu ya, atau warnanya kok coklat gitu ya, atau merah-merahan. Nah, itu kan berarti seakan-akan kita tidak melakukan treatment pengolahan limbah. Nah, ini masalah. Jadi memunculkan masalah baru dengan ukuran nanopartikel dari absorben karbon aktif. Nah, terus gimana? Makanya sebenarnya perlu dilakukan suatu proses enlargement, sehingga dia kalau nanti sudah bereaksi atau ditempatkan di dalam limbah, dia bisa mengendap. Nah, ini yang perlu kita lakukan, ya. Jadi kita perlu melakukan stress enlargement. Jadi tidak
sembarangan kita menggunakan proses itu dengan ukuran partikel yang kecil, itu memang harapannya kita bisa banyak keuntungan atau banyak kelebihan dari ukuran partikel kecil, tetapi di fakta di lapangan tidak seperti itu. Ada dampak-dampak lain yang diakibatkan oleh adanya ukuran partikel yang terlalu kecil. Oke, sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan? Permisi Pak, saya izin bertanya. Silakan, Mbak Devi. Ya, jadi kemarin itu saya baca jurnal itu ada 4 kategori utama dari aglomerasi Pak. Ada aglomerasi tekanan, aglomerasi jatuh, aglomerasi ekstruksi, sama aglomerasi termal. Nah, itu apakah sama dengan metode termal, metode fisikokimia, dan metode reaksi kimia ya Pak? Terima kasih. Ya, oke. Jadi sama. Jadi gini, yang membedakan dari keempat jenis itu ya. Jadi kalau yang 3 tadi kan prinsipnya adalah kita klasifikasikan atau kita grupkan menjadi 3 golongan besar. Tetapi secara mekanis gitu ya, seperti yang Mbak disampaikan Mbak Devi tadi ada 4 gitu ya. Ada compact itu kan ditekan ya. Seperti tadi saya kasih contoh itu bikin tablet atau pil gitu ya. Atau mungkin juga kalau yang tumbling itu di metode granulation tadi gitu kan. Kemudian apalagi tadi Mbak yang ketiga apa? Compression, compact ya, kemudian tumbling. Terus apalagi yang ketiga tadi apa? Sama keempat? Ekstruksi gitu kan. Nah, itu sama. Intinya adalah ada physical ya, secara fisik, kemudian secara reaction, dan juga yang secara termo. Intinya adalah bahwa gini, biasanya dalam proses aglomerasi itu dia tidak sampai terjadi yang namanya peleburan. Jadi tidak sampai bahan itu meleleh. Ya, jadi ada yang namanya nanti proses itu adalah sintering. Sinter gitu ya. Artinya sintering itu adalah di mana proses itu dipanaskan tapi di bawah titik lelehnya. Tujuannya untuk apa? Memperkuat atau menggabungkan komponen-komponen itu menjadi sesuatu yang lebih besar, tapi dia lebih komposisinya lebih banyak, kompleks, dan ukurannya, kekuatannya itu menjadi lebih kuat. Nah, itu seperti itu. Jadi ada yang pakai tekanan, ada yang pakai termal. Termal itu memang dipanaskan. Contoh yang termal apa? Kalau kita tadi saya katakan contoh bikin katalis ya. Ada proses yang namanya kalsinasi. Jadi kalsinasi dipanaskan pada suhu tinggi, tapi di bawah titik lelehnya. Jadi tidak boleh sampai meleleh dia. Nah, kalau meleleh contohnya apa? Anda meleburkan baja atau bikinan kan sampai titik leleh. Nah, ini bukan seperti itu, jadi tidak sampai dia meleleh. Nah, kalau yang yang lain seperti prosesnya ini kan seperti kristalisasi dan lain-lain itu kan juga ada panas gitu kan, dia dari bentuknya liquid, kemudian dikristalisasi, dievaporasi sehingga membentuk seperti partikel padatan yang kalau kalian aplikasikan kan di gula pasir itu kan prosesnya evaporasi kan. Jadi itu juga sama, size enlargement gitu kan. Jadi dari ukuran partikel-partikel yang kecil dan dia biasanya dalam kondisi solid, liquid, campuran padatan dan cairan, kemudian di dalam dibuat dalam bentuk padatan dengan ukuran tertentu. Jadi proses kristalisasi.
Atau mungkin kalian kemarin belum praktek ya, bikin aspirin ya di dalam praktikum kimia organik kalau nggak salah. Nah itu kan juga gitu. Ada proses presipitasi, kemudian nanti dikeringkan. Nah itu adalah dijadikan namanya aspirin. Nah, aspirin itu kan awalnya dia nanti serbuk, ya powder. Nah, padahal yang kalian tahu aspirin di pasaran biasanya dalam bentuknya tablet itu ya. Nah, itu kan juga nanti diubah dalam proses CES enlargement. Jadi seperti itu. Itu ya Mbak ya. Jadi aplikasinya yang sudah saya kasih contoh tadi ya. Kalau untuk yang thermal itu pokoknya dia tidak boleh di bawah titik lelehnya. Kalau di dalam proses pembuatan katalis atau treatment katalis itu namanya kalsinasi. Atau mungkin di dalam industri semen itu kan ada proses kalsinasi juga gitu ya. Di dalam selo itu dia dipanaskan. Nah, selo itu kan selo kan bukan yang tempatnya pemanasan di semen itu apa? Bukan selo. Yang terjadi pemanasan beberapa stage itu. Selo kan tempatnya penyimpanan padatan. Kok lupa saya. Apa namanya? Dikalsinasi di semen tuh akarnya apa ya? Saya lupa. Anda sudah dapat pelajaran AIK tuh? Sudah Pak, semester Kalau yang kedua. Di Kilen ya, Rotary Kilen. Di itu yang belajar materi tentang semen kuliah apa? Atau sekarang? PIK ya? PIK sekarang semester ini PIK. Kalau PIK semester apa? PIK untuk D4, Pak. Oh, D4 ya. Kalau kalian AIK D3. Ya, jadi di dalam industri semen itu ada yang namanya rotary kiln. Jadi kiln itu ya kita memanaskan komponen-komponen semen itu kan, itu dipanaskan dengan temperatur yang berbeda-beda. Jadi ada mulai 600, 700, 800. Nah, tujuannya untuk apa? Di situ ya ada proses pemanasan, pengaktifan, tapi tidak sampai padatan itu meleleh. Ya, jadi di bawah titik leleh. Itulah yang namanya proses thermal atau sintering. Nah, itulah aplikasi-aplikasi di mana padatan itu di treatment. Nah, ini ya. Jadi kalau dalam proses industri semen itu kan ada beberapa komposisi dan campurannya macam-macam kan. Jadi ada nyampur bahan baku ada bahan aditifnya, ada bahan isiannya, fillernya kan, bahan utamanya. Nah, itu kan nanti dicampur dalam satu kondisi. Dan kemudian dia diproses thermal. Jadilah produk semen yang kalian tahu di kondisi kalau kalian mungkin melihat gitu ya pada saat membangun rumah atau pada saat membetulkan rumah gitu kan pasti kadang-kadang kita butuh semen. Nah itu dari komposisi berbagai macam gitu ya bahan kimia. Nah ini yang akan saya jelaskan sebentar lagi yang namanya nanti mixing, pencampuran bahan padatan. Gitu ya Mbak Devi ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada yang lainnya yang mungkin mau didiskusikan atau mungkin ditanyakan, silahkan. Permisi Pak, izin tanya. Oke, silakan. Kan yang di jurnal itu kan ada kalimat bahwa aglomerasi itu
itu prosesnya ada cairan penghubung. Cairan penghubung itu maksudnya bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke. Jadi gini, jadi memang ada berbagai cara ya, metode bagaimana aglomerasi itu bisa terjadi ya. Salah satunya adalah kita tambahkan suatu fluida gitu kan. Ada yang modelnya kan macam-macam ya mekanismenya. Nanti kalau kita baca teori bagaimana aglomerasi itu bisa terjadi, ya penggabungan itu bisa terjadi. Salah satunya medianya adalah dia ditambahkan suatu fluida. Nah, bagaimana itu bisa terjadi ya? Gitu, kalau kita antar partikel dengan partikel itu bisa saling bergabung. Ya. Nah, fungsi dari suatu fluida ini biasanya adalah dia membantu dalam proses bagaimana antara satu partikel dengan partikel yang lain itu bisa saling berikatan ya, seperti itu ya. Jadi contohnya gimana? Contohnya kalau kalian mungkin memasukkan tepung terigu ke dalam air. Nah, langkah pertama ya, atau mungkin kejadian pertama yang Anda lihat ya, kalau tidak kita aduk ya, maka apa yang terjadi? Biasanya kalau kita memasukkan tepung terigu ke dalam air, apa yang terjadi awal fenomenanya? Kira-kira apa? Biasanya terbentuk apa? Kalau tepung terigu ya dengan jumlah tertentu saya masukkan ke air atau ke liquid, yang terjadi apa kira-kira? Bisa membayangkan enggak? Atau mungkin Anda sering ya, kalau Anda mengonsumsi susu bubuk gitu ya, atau mungkin Anda punya saudara, punya adik yang masih mengonsumsi susu bubuk itu yang powder itu, kalau Anda masukkan ke air gitu ya, awal terjadi antara powder padatan itu dengan air kontak pertama kali, maka yang terjadi apa biasanya? Terbentuk penggumpalan. Penggumpalan gitu ya. Jadi seperti itu bayangan. Jadi antara liquid dengan padatan yang ukurannya kecil loh ya, ukurannya powder kan kecil. Kalau gula pasir ya nggak bisa kita bandingkan karena ukuran powder itu kan atau bubuk ya. Bayangkan itu tepung terigu atau susu bubuk gitu kan. Kita akan menggumpal. Nah, menggumpal itulah yang dinamakan aglomerasi. Kecuali nanti setelah itu kalian aduk, kalian kocok, lah tercampur sempurna kan gitu kan. Itu kan sudah namanya terjadi mixing. Tetapi begitu Anda kontakkan pertama kali antara powder dengan liquid, maka antara partikel-partikel padatan itu dengan ada bantuan air, maka dia akan menggumpal. Nah, itulah di mana air itu membantu atau liquid membantu terjadinya proses aglomerasi. Jadi sehingga padatan itu akan bisa saling berikatan satu sama lain. Nah, mungkin dia langsung terdispersi, langsung menyebar. Nah, ini untuk kasus di mana dia menjadi atau terjadi pada kondisi partikelnya yang kecil. Ya. Jadi kalau Anda bilang, nah kok saya masukkan garam, tidak seperti itu Pak ya. Kalau itu garam kan kalau kita bandingkan ukuran partikelnya garam, gula dibandingkan dengan tepung terigu sama sama susu bubuk itu kan lebih halus, lebih kecil susu bubuk sama tepung terigu kan gitu kan. Sehingga kalau untuk partikel yang memang cukup kecil ukuran partikelnya, maka dia akan terjadi penggumpalan. Penggumpalan itulah yang namanya aglomerasi. Jadi air itu membantu mengikat, membantu terjadinya partikel-partikel padatan itu akan saling berikatan satu sama lain. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi, nah itu bayangannya lebih mudah untuk ngasih gambarannya seperti itu. Gitu bisa diterima, Mbak? Bisa Pak, Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, jadi inilah fungsinya suatu cairan atau liquid dalam proses aglomerasi. Nah, itu. Jadi tanpa ada air atau tanpa ada bantuan itu dia tidak akan terbentuk gumpalan. Yaitu gumpalan itulah aglomerasi. Dalam proses koagulasi, flokkulasi ya gitu. Nanti partikel yang awalnya itu dia berbentuk suspensi, hanya dia melayang di dalam air, kemudian nanti akan kita tambahkan koagulan flokulan, maka dia akan menggumpal gitu. Kan Anda bisa lihat partikel itu nanti akan bisa mengendap.
Nah, itulah yang contoh dari aplikasi aglomerasi. Seperti itu. Jadi kalian harus bisa membayangkan ya, kayak pupuk itu ada yang bentuknya serbuk powder yang ditabur petani, tapi ada yang pupuk yang bentuknya granul. Nah, kalau nanti Anda terapkan pupuk ini atau pupuk yang powder atau pupuk itu diterapkan di dalam lahan yang basah, yang artinya airnya mengalir, ya sebentar aja ngilang, belum terserap ke tanah, belum bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Ya karena di situ ada, ya biasanya kalau padi yang masih muda itu umurnya masih muda kan, dia masih lahan sawahnya kan masih banyak airnya kan, tidak mungkin bisa ke bawah, makanya perlu dibuat dalam bentuk granul sehingga nanti dimasukkan ke dalam tanah sehingga nanti penyerapannya bisa maksimal. Nah seperti itu, jadi tergantung bagaimana kita aplikasikan suatu padatan itu sesuai dengan peruntukannya, gitu ya, fungsinya. Nah, ini yang harus bisa kalian pahami. Kapan kita pada menggunakan stress reduction, kapan kita menggunakan yang namanya stress enlargement. Jadi tidak semuanya yang kita proses dengan stress reduction itu mempunyai nilai kelebihan atau keuntungan di dalam proses apapun, tapi pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahan-kelemahan yang ada di stress reduction, ukuran dari partikel yang sangat kecil, itu akan kita sempurnakan, kita perbaiki di dalam stress enlargement, tetapi tergantung dari penggunaannya, mau kita aplikasikan untuk apa. Ini yang harus kalian mulai sekarang bisa membayangkan itu. Jadi kalau dibilang, pokoknya kalau saya punya partikel padatan harus saya perkecil Pak, biar itu di dalam proses menjadi bagus, menjadi reaksinya cepat, biar dia dilarutkan mudah, kemudian biar dalam pencampuran menjadi cepat. Nah, ya itu kan dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau kondisi yang lain, seperti tadi yang saya kasih contoh, nah kan tidak harus selalu dilakukan stress reduction, tetapi malah dilakukan stress enlargement, pembesaran ukuran partikel. Ya, jadi inilah porsi masing-masing dari proses stress reduction sama stress enlargement. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan. Nanti kalau ada yang mungkin saya salah menyampaikan, dikoreksi ya. Jadi kalau saya lupa atau mungkin ada yang salah, ya ingatkan aja, tidak apa-apa gitu ya. Saya terima, saya akan jadikan itu masukan itu untuk perbaikan gitu kan. Dan kalau memang nanti saya belum bisa jawab, nanti akan saya coba cari ya, nanti akan. Jadi tidak harus saya bisa menjawab, belum tentu nanti saya bisa menjawab begitu kan, karena ya saya bukan orang super ya, bukan kamus berjalan atau bukan komputer yang ada di depan kalian, bukan komputer yang bisa menyelesaikan semua masalah gitu. Saya tetap punya banyak keterbatasan. Oke, paham apa yang dikatakan stress reduction sama stress enlargement? Jadi inilah satu pasangan, satu paket. Artinya paket itu ya kita mempelajari stress reduction sama stress enlargement. Tapi ingat bahwa ini bukan satu urutan, bukan satu sequence. Artinya sequence itu kalau sudah stress reduction kemudian dilanjutkan stress enlargement. Enggak, ini proses sendiri. Inilah yang di dalam unit operation, khususnya tentang padatan, tentang solid, ya kita belajar dua hal itu. Termasuk tadi ya cara-cara bagaimana kita mengidentifikasi dari hasil stress reduction sama stress enlargement, sama ya, untuk mengujinya pakai mikroskop, pakai sieving, pakai ini bisa, semuanya bisa. Nah, berikutnya kalau kita sudah berbicara stress enlargement, termasuk juga tadi berbicara tentang stress reduction. Nah, ini tahap berikutnya adalah apa yang sebenarnya terjadi di dalam
dua proses ini akan berdampak kemana itu ya. Tadi sudah disinggung tentang flow ability-nya, kemampuan dia mengalir partikel padatan itu bergerak gitu, di dalam suatu proses. Nah, ini berhubungan juga dengan yang namanya proses pencampuran atau mixing. Pencampuran. Jadi ya biasanya partikel padatan itu kalau kita proses itu tidak mungkin dia berdiri sendiri gitu ya. Anda mungkin habis melakukan stress reduction limestone gitu ya, CaO atau CaCO3 itu kan itu menjadi bahan baku untuk proses yang lainnya, sehingga kalau kita aplikasikan, ambil contoh katakanlah di industri semen, nah itu kan itu banyak bahan gitu kan yang dicampurkan ya. Tidak semen itu dari satu bahan saja, tapi dia berbagai macam bahan kimia lain yang ditambahkan. Sehingga dalam proses kita melakukan pencampuran suatu padatan, ya kita berbicara mencampur itu mixing, itu bisa dalam beberapa fase gitu kan. Bisa fase liquid, kemudian solid liquid. Jadi padatan cairan, bisa ini dalam kondisi solid. Jadi ada 3 fase atau 3 kondisi di mana kita melakukan proses pencampuran gitu ya. Jadi pencampuran kalau yang kalian lihat biasanya ya kita nyampur dalam kondisi liquid. Itu tingkat bagaimana baik tidaknya sempurna atau tidak kita mencampur ya biasanya terlihat dari homogenitas ya. Jadi bagaimana tingkat dia tercampur sempurna itu dari homogen atau tidak campuran itu, tercampur sempurna atau tidak. Nah, ini bisa kita lihat kalau yang liquid. Tapi kalau yang kondisinya adalah solid liquid dan liquid, cair itu agak solid ya. Solid liquid dan solid itu biasanya agak susah untuk mengidentifikasi dia sudah tercampur dengan baik atau tidak. Contohnya gimana, Pak? Contohnya kalau kalian mungkin pernah tidak Anda nyampur, katakanlah di rumah pernah bikin pentol enggak? Atau mungkin cilok? Pernah enggak di rumah mau mengaplikasikan itu? Ada yang belum pernah? Saya rasa semuanya pernah nyoba. Atau mungkin ada yang belum pernah. Dalam membuat itu kan, membuat pentol gitu kan, itu atau cilok itu, kan biasanya dicampur ya, enggak tepung kanji saja, tapi dicampur tepung terigu. Nah, gimana kalian tahu kalau nyampur tepung kanji sama tepung terigu yang warnanya sama-sama putih ya, mungkin agak kanjinya agak sedikit warnanya mungkin agak sedikit putih ya, coba sedikit gitu ya, tapi tepung terigu biasanya putih sekali. Tahu itu tercampur sempurna atau tidak? Kan kita enggak tahu. Nah, tingkat kesulitan dalam proses pencampuran atau mixing untuk fase solid padat itu kita susah untuk bisa mengetahui dia tercampur baik dengan tidaknya. Termasuk dengan kondisi yang solid liquid. Ini agak susah nyampurnya. Nyampurnya sih gampang, tapi susah mengidentifikasi dia sudah tercampur sempurna atau tidak. Kalau dibandingkan yang fasenya liquid. Jadi kita mencampurkan bahan cair dengan cair gitu ya. Contohnya ada pakai air sama sirup gitu nyampurkan gitu kan lebih mudah tercampur sempurna. Ya, jadi kalau Anda bikin minuman sirup gitu ya, atau mungkin gula cair gitu dengan maka dia kan dengan mudah tercampur sempurna daripada Anda nyampur atau mungkin melarutkan air dengan gula. Itu akan lebih cepat proses pencampurannya yang fasenya liquid. Kecuali ya kalau liquid Anda mungkin bicara lah, kalau saya nyampur air sama minyak kan ya susah Pak, ya mesti air gitu karena dia densitasnya berbeda. Nah, mungkin nyampur kalau itu kan gitu ya. Tapi kita berbicara di mana di sini adalah kalau liquid dengan sifat fisik gitu ya, parameter fisik, nilai densitasnya saling mendekati dan bisa melarutkan satu sama lain, maka ya sangat cepat sekali dia tercapai kondisi campuran sempurna, campuran yang homogen. Tetapi begitu kalian terapkan di dalam campuran liquid solid, kemudian solid, maka ini akan susah dideteksi.
Nah, kenapa saya belum menjelaskan itu? Karena di praktikum UTK 1 kalian juga akan melakukan proses pencampuran atau yang dinamakan mixing. Di mana biasanya kalau kita melakukan proses pencampuran yang kita lakukan di dalam praktikum mixing itu, ya, ini ya saya beralih ke, makanya saya menjelaskan ini, saya nanti akan sedikit menyinggung tentang materi praktikum yang mixing pencampuran. Nah, di dalam pencampuran itu kan atau proses mixing ini targetnya kan bagaimana kita mendapatkan kondisi yang memang campurannya itu tercampur dengan sempurna, homogen. Dia tidak terbentuk suatu kondisi yang parsial atau yang namanya nanti adalah kalau kita berbicara mixing itu namanya adalah segregasi, ya, segregation. Jadi sebenarnya dalam proses mixing itu nanti ada istilah yang namanya segregasi atau dia pemisahan gitu ya. Segregasi. Ya, jadi proses segregasi ini artinya dia memisah gitu ya. Nah, memisah apa gitu ya? Sebenarnya kalau dalam proses mixing itu dipengaruhi dengan ya pasti tempat kita mencampur, kemudian ukuran partikel yang akan kita campur dan fasenya pasti. Nah di sini proses segregation ini memang biasanya terjadi kalau fase yang kita campur itu adalah fase solid liquid atau solid solid. Tapi kalau liquid liquid dia jarang terjadi proses segregation. Jadi istilah segregasi ini kalau kita muncul kita lakukan proses pencampuran dengan fase yang tadi saya sebutkan itu. Nah, apakah segregasi ini merugikan atau menguntungkan? Tergantung nanti kondisi ini. Tapi ini juga bisa kita katakan dia bisa merugikan dan menguntungkan karena sebenarnya ya kembali lagi ke target dalam kita proses mixing itu memang kita nanti campuran yang homogen, campuran yang semuanya terdispersi atau dia tersebarkan ya, partikel itu tersebarkan secara merata di seluruh bagian atau di seluruh campuran itu. Jadi dia tidak boleh ada bagian-bagian yang mengumpul atau tidak boleh ada yang tadi terbentuk agglomeration. Itu tujuan kalau kita mixing jangan sampai ada aglomerasi yang mengumpal-ngumpal itu harus kita hilangkan. Oke, jadi kalau kita kembali lagi ke dalam praktikum nanti yang kita campur itu adalah air dengan larutan kapur, bukan larutan kapur ya, sehingga nanti menjadi larutan kapur. Nah, di dalam praktikum itu kita pakai air sama kapur bahan bakunya. Terus kenapa Pak kok tidak menggunakan liquid gitu kan? Ya dulu kita memang sempat awal-awal praktikum dulu itu kita pakai liquid ya, kita pakai kanji ya, larutannya kita pakai larutan kanji yang ada di dalam tangki pencampur itu, kemudian kanji itu nanti kita kasih karena di dalam kanji itu nanti bisa terjadi reaksi asam basa, maka nanti kita kasih indikator PP sama MO. Nah di dalam indikator itu kalau kita semuanya reaksinya kita kasih asam, maka nanti begitu warnanya berubah maka itu adalah terjadi proses reaksi kan. Kalau warnanya sudah merata berarti reaksinya sempurna. Tetapi kembali lagi kalau kita melihat warna dalam proses pencampuran kadang-kadang susah kita deteksi. Warna itu kan pengamatan kualitatif ya, bukan kuantitatif. Jadi setiap orang melihat
ini sudah tercampur sempurna, warnanya sudah merata, itu setiap orang pasti akan tidak sama. Nah, bagaimana kita sekarang mau membuktikan bahwa bahan yang kita campur itu bisa menunjukkan dia tercampur sempurna dan ada data kuantitatif, ada data angkanya. Nah, sehingga sekarang yang kita lakukan untuk praktikum, kita menggunakan yang namanya kondisi nilai konduktivitas. Nah, jadi ada yang namanya nilai konduktivitas. Tahu konduktivitas itu apa sih? Apa konduktivitas? Apa ya arti kata konduktivitas? Apa ayo? Konduktivitas apa? Konduktivitas itu adalah kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan arus listrik. Itu konduktivitas. Itu kenapa larutan itu bisa menghantarkan arus listrik? Karena di dalamnya dia ada suatu ya senyawa atau ion yang dia bisa membantu dalam aliran listrik itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nanti katakanlah kemampuan suatu larutan sebagai konduktor gitu kan, untuk menghantarkan listrik. Untuk listrik itu mengalir. Ini konduktivitas. Setiap larutan macam-macam nilai konduktivitasnya. Tergantung apa? Ya nilai ion-ion yang ada di dalam larutan itu. Nah, di dalam proses mixing CaCO3 kan ada Ca+ ya. Kemudian Ca2+ ya, Ca2+ sama apa namanya? CO ya. Jadi itu kalau kita jabarkan kan Ca2+. Nah, Ca2+-nya inilah yang dia bisa menghantarkan gitu kan arus listrik. Yang itu nanti akan kita deteksi ya, kita deteksi dengan namanya alatnya adalah konduktometer. Jadi nilai konduktivitas itu bisa kita nanti baca menggunakan yang namanya konduktometer. Ya. Yang dibaca apa? Ya kemampuan dia menghantarkan listrik. Jadi yang nanti yang terbaca itu satuannya adalah di sini yang terbaca satuannya mikrosiemens gitu ya. Satuannya Siemens. Ya, ini satuan yang terbaca nanti mikrosiemens. Biasanya dituliskan μS ya, mikrosiemens μS. Nah, inilah yang nanti kalian baca pembacaan dari alat konduktometer. Nah, kalau dalam praktek maka ya kita bisa lihat ya pada saat air sudah kita masukkan, kemudian nanti kita baca awal nilai konduktivitas airnya berapa pakai alat konduktometer. Kemudian begitu kita masukkan CaCO3, ya, maka di situ lama-lama nilai konduktivitasnya pasti akan terjadi awalnya fluktuatif, naik, lama-lama dia kalau sudah tercampur sempurna nilainya akan konstan. Dari nilai awal berapa kan sudah kita tahu ya, sebelum ada CaCO3 masuk, kemudian kan kita terjadi kenaikan, terus lama-lama dia konstan. Nah, konstan inilah kondisi di mana antara CaCO3 yang kita masukkan dan air ini sudah tercampur dengan sempurna. Artinya di seluruh bagian air
nanti kita baca nilai konduktivitasnya adalah sama. Jadi tidak ada perubahan konduktivitas lagi. Nah, itulah yang nanti mengindikasikan, oh ternyata campuran kita yang kita buat dalam proses mixing ini dengan variabel-variabel tertentu itu sudah tercampur dengan homogin. Nah, makanya tadi saya bilang ini adalah data kuantitatif, artinya ada data angka, nilai yang kita ambil datanya. Kalau dulu yang saya pakai larutan kanji, kemudian saya kasih asam atau basa, kemudian dikasihkan indikator ya, itu terjadi perubahan warna, itu hanya kita melihat visual, anak-anak itu melihat, mahasiswa melihat, oh ternyata warnanya sudah tercampur sempurna. Nah, pasti antara satu anak dengan anak lain tidak akan sama, beda-beda. Nanti ada yang nanti berdebat, ini belum, ini sudah Pak, ya kan nggak ketemu. Tapi kalau dengan angka, yang nanti angka ini kalian plotkan antara hubungan waktu dan nilai konduktivitas dari suatu proses pencampuran, itu akan menunjukkan, oh begitu nilainya konstan, maka ini adalah sudah homogen. Kita sudah tidak bisa berdebat lagi bahwa ini pembacaan alat, itulah yang dinamakan adalah data kuantitatif. Atau percobaannya secara percobaan kuantitatif. Nah, ini yang kenapa ini sekarang kita lakukan. Kalau Anda tanya kenapa kok harus pakai CaSO3 atau mungkin bahan lain yang dia bisa memunculkan ion dalam proses pencampurannya. Nah, ion itu nanti akan menghantarkan listrik dan itu akan terbaca dalam alat konduktometer. Nah, jadi kembali lagi bahwa tujuan dari mixing itu sebenarnya ingin mendapatkan campuran yang homogen, yang tercampur sempurna. Nah, kalau kita kembali lagi di sini, nah di sini di dalam slide ini adalah kita ingin mendapatkan ya bagaimana kita kondisi yang baik dalam proses pencampuran dengan ukuran partikel yang berbeda-beda dan juga densitasnya yang berbeda. Nah, di sini juga akan kita bisa melihat ya, apakah dengan ukuran yang berbeda dan densitas berbeda itu nanti bisa mempengaruhi dari free flowing-nya, artinya aliran bebas dari proses pencampuran. Kemudian, nah ini yang penting adalah the preferred state of particle, jadi ukuran partikel yang diharapkan ya dari perbedaan ukuran dan densitas itu apakah akan terbentuk segregasi. Itu sebenarnya akan kita pelajari. Nah, ini seperti ini. Kemudian saya lanjutkan lagi. Jadi dalam proses pencampuran dia itu tidak hanya tidak hanya dalam pengadukan nyampur, tidak harus diidentifikasikan dengan diaduk pakai pengaduk atau pakai alat propeller atau impeller gitu kan, ada pengaduknya, tapi ya kita bisa menggunakan proses dengan dituang kemudian di tumbling gitu ya. Jadi kita kayak tumbling itu kalau Anda bayangkan dia kayak ini ya, kalau kalian pernah lihat alat untuk bikin campuran cor ya, cor di semen kemudian Anda campur dengan kapur kemudian pasir. Nah, untuk bikin adonan cor-coran untuk yang di rumah atau mungkin di manapun lah ya, itu kan ada alat untuk nyampurnya. Kalau orang bilang istilahnya apa ya, istilahnya apa untuk alat untuk nyampur itu apa ya? Ada yang tahu enggak? Yang bentuknya kayak silinder itu yang biasanya ditaruh kalau orang-orang bangun pakai alat itu untuk nyampur. Ada yang tahu enggak namanya apa? Molen, Pak. Nah, benar, molen ya. Jadi supaya ya cor itu bisa dibuat dengan cara manual dan cara otomatis mekanik pakai bantuan mesin ya. Kalau manual ya kita nyampur manual ya antara campuran kerikil, kemudian pasir, kemudian kapur, semen. Nah, itu jadi campuran cor. Tapi yang model pakai mesin yang mekanis itu ya pakai alat
berputar gitu ya, ada motor yang menggerakkan. Nah, itunya juga alat molennya berputar nyampur. Nah, itu mixing. Ini contoh proses nyampur padatan, sehingga jadilah dia campuran cor yang Anda buat untuk bangun tingkat atau bangun ya, rumah itu kan kalau kita pakai bahan adonan cor ya, kita pakai yang namanya tumbling. Jadi prosesnya seperti itu. Kalau pouring ini ya ini nyampur kayak yang tadi saya sampaikan ya di proses granulation. Nah, vibrating ya kita vibrate, kita goyang kayak diayak gitu kan, jadi digoyang-goyang. Nah, biasanya nanti akan terbentuk ini segregation. Artinya segregation itu ada komponen atau bagian yang dia mengumpul. Nah, kita mau lihat ya. Jadi proses pencampuran itu seperti apa sih? Nah, ini ya, kita lihat ini. Jadi kalau ini aplikasinya di mana gitu ya. Jadi sebagian banyak dipakai di dalam industri kimia gitu ya, mixing solid ya. Jadi mixing solid. Jadi kita berbicara di sini fase solid semuanya. Jadi tidak melibatkan liquid-liquid. Terus, nah ini yang penting ya. Nah, di dalam proses pencampuran, kita ada yang istilahnya ideal mixing. Jadi, atau ideal mixture ya, campuran yang ideal. Nah, campuran yang ideal itu bentuknya seperti ini. Ini ada yang warnanya putih, ya, lingkaran warna putih, hitam putih, hitam putih. Nah, ini harapannya kalau kita nyampur seperti ini, atau perfect mixing. Ini adalah suatu bentuk di mana ya suatu sampel yang warnanya putih dan hitam kita campur, sehingga nanti kondisinya ya kalau kita punya partikel yang warna putih dan warna hitam ini, kalau kita campur dia bentuknya berurutan seperti ini. Jadi kalau ada putih, sebelahnya hitam, putih lagi, hitam lagi itu saling berselang-seling. Nah, kondisi ini kalau dalam kondisi normal tidak akan bisa tercapai. Ini kan perfect mixing cannot normally be achieved or even approach, atau kita dapatkan kondisi ini tidak mungkin bisa. Tapi sebenarnya idealnya ya memang kita harapkan seperti ini. Tapi ini kondisi yang sangat-sangat ideal. Kita berbicara ideal sekali. Tapi memang target itu kan kita berbicara target kan kita berbicara kondisi ideal. Nah, harapannya kalau kita berbicara tadi saya bilang mungkin kalau untuk fase padatan ya bentuknya seperti ini. Tapi ya apa caranya? Kalau kalian punya kelereng itu bayangkan punya kelereng warnanya putih sama hitam gitu. Nah ini kita masukkan dalam bentuk acak kemudian kita campur terus bisa tersusun seperti ini, ya nggak mungkin kan gitu kan. Nah realnya yang terjadi yang kondisi aktual ya itu adalah seperti ini kondisi aktual. Nah yang terjadi adalah random mixture atau random mixing. Jadi yang real terjadi kalau suatu padatan kita campur, maka saya tadi sudah di awal menyebutkan bahwa ya kalau untuk fase padat-padat susah kita mengidentifikasi atau mengkondisikan dia tercampur sempurna gitu kan, kecuali liquid-liquid ya, cair-cair. Nah kalau padat-padat ya terjadi adalah random mixing. Nah di mana ya ada sebagian yang mengumpul di tengah-tengah putih kayak gini tampaknya. Jadi ada beberapa kondisi yang memang nanti dia tidak bisa ya seperti yang tadi ya, yang perfect mixing tadi gitu ya. Nah ini sudah boleh kita kondisikan seperti ini kalau dalam proses pencampuran padatan. Namanya random mixture. Jadi harapannya realnya di aplikasi di industri ya kayak gini, bukan yang tadi perfect mixing atau ideal. Nah, jadi realnya seperti ini. Oke, kita lihat yang berikutnya. Ini adalah, nah kalau segregation, nah ini seperti ini ada sebagian dia
kondisi kalau Anda lihat ini ada yang warnanya hitam gitu ya, partikel-partikel yang warnanya hitam dia mengelompok atau dia berada di bagian bawah, yang atas ini ya hanya sedikit gitu ya. Nah di sini inilah yang dinamakan segregasi, artinya partikel itu mengumpul pada tempat tertentu. Kalau di sini yang warnanya hitam ini mengumpul di bagian bawah. Nah, proses segregasi ini bisa terjadi karena apa? Biasanya karena perbedaan ukuran partikel. Karena perbedaan ukuran partikel. Nah, kalau ukuran partikel kita ini yang kita campur itu tidak sama, ukuran partikelnya ukurannya sangat beragam, maka pasti akan, kalau kita tidak bisa mengkondisikan dengan baik proses kita mencampur gitu ya, kita hanya nyampurnya dengan asal-asalan ya, cuma diayak, kemudian bukan diayak ya, digoyang gitu ya, di shaker atau di vibrate, terus kemudian ya kita cuma diaduk biasa kayak di molen itu ya, sampai kita tambahin dengan bantuan manual, maka yang terjadi nanti ada beberapa partikel yang dia akan mengumpul di bagian tertentu. Kenapa kok seperti itu? Karena ada perbedaan ukuran partikel. Ada satu fenomena di mana kalau di dalam proses pencampuran, ternyata partikel yang ukurannya kecil, yang masanya mungkin lebih ringan, ya, ukuran partikelnya kecil, dia akan berada di bawah, mengumpul. Dia akan mengompact. Jadi compact itu dia mengumpul, memadat di bagian bawah. Nah, ini ada yang namanya adalah faktor perlambatan, deceleration. Nah, kenapa kok dia lebih cepat daripada yang lebih besar ukuran partikelnya, lebih cepat turun ke bawah gitu ya, atau bergerak ya? Karena memang kalau dalam proses pencampuran ini, dia yang ukurannya besar itu perlambatannya sangat besar sekali, jadi dia sangat lambat bergerak. Sehingga kalau dalam pencampuran partikel padatan dengan ukuran partikel yang berbagai macam, maka yang akan berada di bawah, ya, pergerakan dia ke bawah, itu yang akan dari bawah itu yang ukuran partikelnya kecil, yang di atas itu adalah yang besar-besar. Ya, jadi jangan nanti Anda bayangkan seperti kita mencampurkan antara minyak dan air ya, yang densitasnya rendah di atas gitu kan, yang berat di bawah gitu kan, yang densitasnya lebih besar di bawah, enggak. Tetapi fenomena yang terjadi dalam proses pencampuran itu biasanya yang ukuran partikelnya kecil itu ada di bawah, yang besar itu ada di atas. Ini faktanya seperti itu. Nah, yang mengumpul inilah yang namanya adalah proses segregasi. Nah, proses segregasi terjadi karena apa? Karena perbedaan ukuran partikel. Nah, ini fenomena yang terjadi. Jadi Anda harus paham di sini gitu ya. Makanya kalau kalian mau memasukkan pasir dan kerikil gitu kan, pasir dan kerikil, ya Anda masukkan pasir dan kerikil ya, yang ukurannya berbeda kan, pasir lebih kecil, kerikil lebih besar. Maka kalau kalian mungkin Anda masukkan dalam toples gitu kan, kemudian toplesnya kalian goyang-goyang, maka pasirnya akan turun ke bawah. Bukan kerikilnya yang turun ke bawah, tapi pasirnya akan turun ke bawah. Ini adalah fenomena yang terjadi di dalam proses mixing. Nah, ini jadi yang terjadi dalam proses mixing atau pencampuran, kita tidak akan pernah mencapai yang namanya perfect mixing. Seperti yang terjadi dalam fase fluida, fase gas atau mungkin liquid, itu kita bisa mengkondisikan, kita mendapatkan kondisi perfect mixing. Ya, jadi ini kan kondisi yang solid-solid ya, padatan. Nah, di dalam kondisi padat solid itu kalau kita katakan pencampurannya berlangsung secara komplit ya, secara lengkap atau secara baik, itu dikatakan dia adalah ya random proses atau random mixing tadi, atau random mixture.
Nah, ini ya kita untuk melakukan karakterisasi dari proses pencampuran adalah kita lihat derajat homogenitasnya, ya, degree of homogeneity. Artinya seberapa tingkat homogenitasnya. Ini adalah ada yang kita namakan, kita lihat sampel size-nya, jadi kita sampling di situ. Oke, nah ini adalah kondisi tadi ya, mixing tadi ya. Jadi ada yang memang awalnya kalau kita masukkan, ada yang partikel warna hitam dan partikel warna putih. Nah, kalau yang random mixture ya antara hitam sama putih, ya, ini terdistribusi semuanya ada di semua bagian. Tetapi kalau yang ideal mixture atau perfect mixing mixture ya, maka dia di sini ya ini hitam putih dan putih kayak papan catur itu ya. Tapi kita tidak mungkin kalau dalam kondisi padatan bisa membuat partikel-partikelnya tersusun rapi seperti ini. Nah, yang menjadi alasan bagaimana kenapa proses ini ya, proses segregasi itu terjadi. Ya, jadi ini ada kesamaan sifat-sifat fisik dari suatu padatan itu ya. Jadi kalau kita melihat kalau ukuran distribusi partikelnya, kemudian density-nya, bentuknya, itu kita akan mendapatkan kondisi yang campuran yang random. Nah, tetapi pada saat kondisi real system, nah di dalam aplikasi yang sesungguhnya, maka di sini adalah kita kondisinya adalah itu biasanya propertiesnya dari suatu partikel padatan itu berbeda. Nah, ini yang memang harus kita mengkondisikan ya sesuai kita aplikasi realnya ya seperti apa gitu kan. Jadi yang menyebabkan segregasi ya different, perbedaan ukuran partikel, perbedaan densitas, perbedaan bentuk ya, perbedaan dalam resilience ya. Jadi ya resilience itu kemampuan suatu partikel atau mungkin rongga-rongga di dalam partikel ini, jarak antar partikel ini menentukan juga gitu kan. Dampak dari segregasi ini apa? Ya, dalam proses packing, pengemasan. Nah, kalau di dalam packing itu kalau terjadi segregasi maka ya kita akan terjadi yang namanya perbedaan densitas ya, bulk density. Artinya kalau kita terjadi segregasi, pasti nanti densitas dari produk yang di packing itu akan tidak sama. Padahal harapan kita kalau kalian mau mencampur sesuatu partikel padatan dengan campuran macam-macam, antara bagian atas dan bagian bawah, yaitu katakanlah Anda harus bayangkan tadi ada tepung terigu atau mungkin semen tuh ya, semen bagian atas yang ada di saknya semen itu antara bagian atas sama bagian bawah itu sama komposisinya. Nah, tapi ya kalau terjadi segregasi maka antara bagian atas dan bawah itu tidak sama. Ya, karena apa? Ya tadi ya, pada saat kita nyampur, pada saat kita tidak mengkondisikan supaya segregasi ini tidak harus terjadi, ya harus kita hindari, gitu ya. Ya kemudian berdampak kepada apa? Kualitas ya. Jadi ya kita di sini campuran ya, jadi kualitas tadi ya. Jadi satu produk kalau itu padatan, di situ ada bahan aktifnya, kemudian ada bahan carriernya, maka ya ini tidak akan sama gitu ya komposisi di bagian atas. Atau mungkin Anda melihat deterjen gitu ya, atau mungkin pakai tag atau pakai apa itu kan biasanya ada bahan butiran yang warnanya biru atau apa kan, itu kan untuk
nggak tahu namanya apa itu kan. Nah, kalau kita tidak bisa mengkondisikan campuran kita ini tercampur dengan ya katakanlah random mixture, ya maka itu tadi nanti jangan-jangan yang partikel-partikel yang warnanya biru untuk apa itu ya, untuk yang bio apanya itu kan saya udah tak paham itu ya, artinya mesti dalam campuran deterjen atau tag atau sabun cuci apapun itu kan biasanya ada gitu ya, itu tidak akan sama karena nanti bagian itu kan ngumpul di atas, yang untuk pencucinya, sepup pencucinya di bawah. Nah, itu harus kita hindari. Jadi ini menentukan kualitas gitu ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ada lintasan trajectory segregation. Artinya apa? Terjadi suatu perlambatan. Jadi ada deceleration, bukan deceleration ya, deceleration, ada acceleration, ada deceleration. Kalau acceleration itu adalah percepatan, acceleration ya akselerasi. Ini adalah deselerasi. Jadi deselerasi dari ukuran partikel yang besar ya, ini adalah lebih kecil ya, jadi perlambatan dan small particle. Artinya apa? Percepatan suatu partikel dengan ukuran D itu dia lebih besar ya daripada yang ukurannya 2D. Nah, sehingga apa? Sehingga apa yang terjadi? Kalau ini kita ada suatu pergerakan ya, pengumpulan ya, jadi ada segregasi, maka yang paling jauh ternyata adalah yang ukuran partikelnya besar di sini. Yang paling dekat itu yang kecil. Nah, yang medium juga di tengah, gitu ya, di antara yang besar dan kecil. Jadi ini adalah lintasan bagaimana kalau kita ada pergerakan pemisahan, kita campur, maka nah ini yang terjadi seperti ini. Jadi ada perlambatan dari ukuran partikel. Jadi lintasan yang paling jauh ternyata adalah dia untuk ukuran partikel yang terbesar. Nah, di sini. Jadi semakin kecil maka deceleration-nya juga semakin besar dibandingkan ini untuk ukuran diameter D, ini 2D gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini karena apa? Ya, karena dalam pergerakan suatu partikel itu kita ada yang namanya drag ya, drag force ya, gaya yang menolak suatu percepatan gitu kan. Jadi kalau kita bergerak kecepatannya bergerak ke arah kanan, maka drag force-nya ini adalah ke kiri gitu ya. Jadi ini gaya yang melawan kecepatan atau arah partikel itu bergerak gitu ya. Jadi project secara horizontal gitu ya. Nah, ini adalah kita mengacu pada hukum Stokes. Jadi berapa nilai drag force-nya? Berarti ini adalah Fd sama dengan CD, ini koefisien drag force. Ya, koefisiennya adalah 24 dibagi RE. RE itu adalah Reynolds number dari partikelnya. Ingat bahwa Reynolds number itu didapatkan dari data apa? RE itu sama dengan dV rho dibagi nu. D-nya itu adalah diameter tempat. Ya, kalau kita ini berbicara mixing ya, tempat mixing itu penampungannya, wadahnya mixing, berapa diameternya? V-nya itu adalah kecepatan partikel itu bergerak. Ya. Rho densitas partikel padatan, mu-nya adalah viskositas. Nah, maka Anda dapatkan nilai RE. 24 dibagi RE maka adalah nilai CD, drag coefficient. Nah, maka untuk menghitung berapa sih ya drag force-nya itu adalah CD dikali setengah dikali rho F. Rho F ini adalah viskositas ya dari fluida. Kemudian dikali kecepatan ya, velocity-nya
dari partikel. Nah, ini adalah Px kuadrat dibagi 4 itu kan dari seperempat ya, seperempat pi ya, seperempat pi d kuadrat itu adalah luasan dari partikel yang berbentuk sphere. Nah, ini sehingga kita bisa mendapatkan persamaan ini. Ya. Kalau berdasarkan ya distillation drag force dibagi massa, ya ketemunya persamaannya ini 18 U mu dibagi. Nah, ini nanti akan kita bahas di mana? Ini nanti akan kita bahas bagaimana dalam proses sedimentasi. Tapi semuanya ya dalam proses segregasi, bagaimana partikel itu bergerak ke bawah, semuanya mengacu kepada ya hukum Stokes. Termasuk sedimentasi itu partikel padatannya bergerak ke bawah. Nah, ini kan jadi apa namanya, kita semuanya mengacu pada hukum Stokes. Nah, kemudian ini adalah ya, kalau dalam proses segregasi itu juga akan terjadi yang namanya percolation. Percolation ini artinya adalah fine partikel yang halus itu dia akan tadi ya bergerak ke bawah, sedangkan yang besar ada di atas. Nah, itu yang dinamakan percolation. Nah, itu karena adanya apa? Karena ada proses stirring gitu ya, shaking, vibrating, pouring, ataupun shearing. Nah, di sini ya, di mana campuran itu dia ditaruh dalam suatu wadah drum, kemudian drum itu dia diputar ya, rotated. Nah, maka akan terjadi yang namanya percolation. Percolation itu ya gini, jadi partikel-partikel yang kecil dia akan turun ke bawah melewati celah di antara partikel-partikel yang besar, sehingga dia nanti akan berada di bagian bawah dari ya suatu proses pencampuran. Nah, ini sebenarnya kita tidak harapkan gitu ya, bagaimana kita menjaga supaya percolation ini tidak terjadi. Nah, kalau terjadi percolation, nah bagaimana kita apa namanya, itu tidak bisa harus kita hindari gitu ya, supaya dia merata. Maka ya itu salah satunya adalah kemarin kita harus mendesain suatu tempat penyimpanan itu. Nah, ini kan ujung-ujungnya kembali ke yang namanya tempat penyimpanan, storage vessel-nya. Makanya kemarin didesain itu storage vessel-nya dibuat yang bentuknya adalah hopper atau silo. Silo atau hopper itu didesain bagaimana kita tidak akan terjadi yang namanya kemarin sudah saya jelaskan ada stagnation, kondisi yang ada bagian stagnation-nya dari suatu aliran partikel padatan, ada yang di dalam silo maupun hopper, sehingga semuanya bisa ngalir dan tercampur dengan baik. Nah, itu kita harus desain bagaimana supaya proses segregasi dalam suatu storage juga menentukan. Ya. Nah, biasanya di dalam alat silo atau hopper gitu ya, itu diberikan ada gas flow yang mengalir ya, aliran gas atau udara yang mengalir dari bagian bawah ke atas. Itu seperti kayak kita melakukan proses fluidisasi. Nah, tujuannya apa? Nah, fluidisasi itu menjaga supaya tidak terjadi yang namanya percolation, artinya partikel padatan yang ukurannya kecil itu turun ke bawah sehingga tetap tercampur dengan sempurna. Nah, itulah yang dinamakan, makanya gunanya dari proses fluidisasi itu untuk mengkondisikan suatu campuran, suatu partikel yang mungkin ukurannya beragam, dia tetap homogen. Nah, itu bisa kita lakukan seperti itu. Jadi untuk menjaga bagaimana tidak terjadi percolation, ya, atau mungkin ada segregasi ya, mengumpul dia di bagian tertentu untuk ukuran partikel tertentu, maka kita perlu namanya
evaluation. Evaluation itu ya kita harus jaga kondisinya supaya kita bisa tercampur dengan semuanya homogen. Ya, kita naikkan partikel kecil itu ke atas sehingga yang ke bawah ini adalah partikel yang besar. Tapi ya jangan juga terpisah lagi, tapi tetap harus dijaga dia seimbang. Makanya itu yang dinamakan fluidisasi. Itu ya kita kondisikan campuran partikel itu semuanya tercampur secara homogen. Nah, itulah salah satu juga tujuan kita menggunakan prinsip fluidisasi. Jadi kalau kalian tanya untuk apa Pak fluidisasi, kan? Apa gunanya fluidisasi yang kalian praktekkan? Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang mixing di partikel padatan, ya tadi. Kemudian bagaimana mengidentifikasi mixing dia tercampur sempurna atau tidak. Nah, kalau kita aplikasikan ini mixing ini dalam fase yang padat-padat, bagaimana kalau kita harus menjaga kondisi mixing itu tetap terjaga tercampur homogen? Salah satunya upayanya adalah mengalirkan udara dari bagian bawah campuran padatan itu dalam suatu vessel atau hopper sehingga tetap terjaga campurannya homogen. Kalau di dalam suatu suspensi itu kan campuran padat dengan cair ya, supaya tercampur tetap stabil ya diaduk. Karena kalau suspensi itu kalian diamkan, maka padatannya akan mengendap, liquidnya akan di atas. Nah, kalau kalian mau mengalirkan suspensi, bagaimana suspensi ini bisa tetap stabil, tercampur sempurna, maka biasanya diaduk, ada pengadukan terus. Nah, itu yang tidak kita lakukan praktek, ya sebenarnya ada praktikum filtrasi. Nah, di dalam filtrasi itu kita buat campuran antara air dan juga kapur, tapi jumlah kapurnya lebih banyak gitu kan, sehingga ya ini harus kita kondisikan tetap campurannya tercampur dengan homogen, kita aduk terus. Jadi selama kita mengalirkan bahan baku supaya campurannya tetap homogen, itu kita aduk. Kalau tidak kita aduk, maka kapurnya akan mengendap ke bawah. Kemudian dia akan buntu, ya, menyumbat pipa untuk mengalirkan feed itu ke proses filtrasi. Nah, makanya itu tadi, ini kita harus hindari proses segregasi atau percolation. Ya, ini ya, bagaimana kita mereduksi atau mengurangi kemungkinan terjadinya segregasi. Nanti Anda bisa baca di sini. Nah, materi ini sudah saya kirim ke Google Drive ya, silakan kalau mau dilihat sudah ada. Nah, ini mekanisme mixing gitu. Jadi sebenarnya mixing mekanismenya itu ada konveksi gitu ya. Kemudian ada juga terjadi difusi. Nah, ini nanti bisa kita pelajari. Nah, alat-alatnya seperti apa gitu kan. Ini ada. Ya, bagaimana kita menilai suatu proses pencampuran ya tadi ya. Jadi ini ada ingredient, aktif ingredient dari powder deterjen. Nah, ini kan harus kita jaga gitu ya. Seperti yang tadi barusan sudah saya jelaskan ya, ada aktif ingredient yang biasanya warnanya biru atau mungkin merah gitu kan di dalam bubuk deterjen atau powder deterjen itu kan. Nah, bagaimana antara scoop ya ya kalau Anda ambil dalam sendok ya, antara sendok yang pertama sampai sendok yang terakhir itu yang Anda pakai itu harus tetap dia sama. Jadi tidak ada perbedaan yang jauh antara scoop yang pertama dan terakhir, ya, pengambilan yang pertama dan terakhir. Kemudian komposisi dari obat-obatan. Nah, ini harus antara satu tablet dengan tablet yang lain juga harus kita pastikan seragam. Nanti kalau tidak seragam nyampurnya tablet yang satu mungkin lebih banyak komposisi A-nya, yang B sedikit ya, nanti orang akan banyak komplain. Nah, ini kok saya minum ini, saya kok bisa sembuh, yang ini kok tidak gitu dengan obat yang sama. Nah, makanya ya kita harus
bagaimana bisa menentukan proses pencampuran itu baik atau tidak ya di dalam suatu. Nah, jadi ini ada rumus bagaimana kita melihat upper limit, batasan atas dan batasan bawah, yang dimana dia terjadi complete segregated, sama kalau yang lower limitnya adalah di sini adalah yang randomly mix. Nah ini ada persamaan ini bisa kita gunakan untuk mengetahui batasan atas dan batasan bawah dalam proses mixing. Oke. Jadi kita bisa ambil suatu summary ya dari kesimpulan dari apa yang barusan sudah saya jelaskan. Jadi kalau kita melakukan proses pencampuran dalam fase padat-padat atau powder mixing, dia memiliki sifat atau perilaku yang memang sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan kalau kita mencampur suatu fluida ya atau cairan gitu. Nah, dalam proses mixing itu yang diharapkan adalah yang sebenarnya paling tepat itu adalah proses convective mixing gitu ya. Dan bagaimana kita menilai suatu kualitas dari suatu pencampuran, nah itu ya biasanya kita bisa menggunakan metode statistik atau menggunakan kuantitatif. Nah ini ya, jadi makanya untuk melihat tingkat ya homogenitas ya, baik tidak hanya proses pencampuran. Nah, kalau Anda pakai statistik ya susah. Makanya diusahakan pakai suatu peralatan yang bisa membaca atau melihat bagaimana tingkat pencampuran itu memunculkan data kuantitatif, bukan kualitatif ya. Kualitatif itu cuma kita lihat secara visual atau mungkin pakai angket, itu kualitatif ya. Setiap orang cuma dilihat, suruh melihat apakah tercampur sempurna apa tidak gitu kan. Anda bikin angketnya, disurvei, ya tidak bisa seperti itu. Dan tidak, kalian harus memiliki data kuantitatif, data angka. Angka itu adalah scientific dan bisa dipertanggungjawabkan kita mendapatkan data-data itu gitu ya. Sehingga kita bisa menampilkan gitu ya bahwa kualitas pencampuran saya benar-benar sudah memasuki kondisi yang random mix ya, itu harapannya seperti itu. Syukur-syukur bisa perfect ya, perfect mixing, tapi itu susah sekali terjadi. Sehingga ini kita lakukan pada praktikum, kita pakai untuk mendapatkan data kuantitatif, kita pakai yang namanya alat konduktometer untuk membaca nilai konduktivitas dari proses pencampuran antara air dan kapur. Di sini kita tidak mempraktikkan yang fase padat-padat ya, karena untuk padat-padat saya rasa untuk kuantitatif mungkin tidak bisa kita pakai menilai konduktivitas ya. Mungkin kalau padat-padat ya kita pakai ya SEM, jadi alat yang untuk melihat komposisi dan lain-lain ya bisa pakai SEM dan mungkin komponen alat instrumen yang lain gitu ya. Karena kita tidak punya, makanya yang kita miliki ya kita bisa prakteknya di solid liquid gitu. Dan kalian harus mendapatkan data kuantitatif. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nanti belum jelas dan lain-lain, Anda bisa lihat ini ya. Ini video, sehingga ya semoga bisa kalian dan ada kemauan untuk mendengarkan video ini gitu ya, penjelasan ini. Karena kalau kalian tidak mendengarkan dan tidak berusaha belajar, ini sayang. Ini adalah dasar bagaimana dari prinsip suatu pencampuran partikel padat atau powder. Masih ada semua ini mahasiswanya kok sekolah kabeh. Saya bicara panjang lebar. Ada semua kan?
Yang izin tadi pagi siapa ya? Izin saya itu siapa ya? Izin. Yang tadi pagi izin saya itu Geraldo ada. Geraldo enggak ada ini. Geraldo vaksin, Pak. Oke, mahasiswanya piro ya? 20 berapa ini? Kelas 2D, D3 itu harusnya kan 22 ya. Kok lengkap ya? 23 dengan saya kok. Permisi Pak, saya join 2 akun. Terima kasih. Oh, kalian kalau pakai 2 akun nih ada apa? Artinya saya mau tanya ada trouble apa ya kalau pakai 2 akun? Kenapa harus pakai 2 akun ya? Yang pakai 2 akun siapa? Saya Pak Hilwi. Kenapa? Itu Pak, saya kan maunya dapat pelajarannya itu mau pakai laptop, tapi laptopnya itu nggak bisa on mic, jadi on mic-nya lewat HP. Kalau dari HP kan penjelasan baik dari tulisan maupun yang itu kan kecil Pak, seperti itu. Oh gitu ya, ya. Oke, nggak apa-apa. Terus ya ini saya mau konfirmasi juga kemarin tugas itu sudah saya. Halo, suara saya masih kedengaran? Masih, Pak. Terdengar Pak. Tapi gambar saya ini macet enggak? Gambarnya trouble enggak gambarnya? Gambar saya masih jelas, gambar di layar. Tidak kelihatan Pak. Nah, itu kan. Zoom saya tiba-tiba nge-lag. Oke, jadi gini aja. Ya, saya terima kasih sudah kalian mengumpulkan tugas gitu ya. Nanti akan saya periksa lagi tugas itu, tapi ya kembali lagi ya dipelajari, ya cuma ngumpul tugas toh nggak dipelajari. Karena kita masuk ini tadi ya coba dipelajari lah kalau ada waktu, Anda lihat gitu ya apa yang mungkin tadi saya jelaskan udah kurang paham. Maksudnya apa sih mixing itu gitu ya, segregasi itu apa gitu. Nah, untuk kemarin yang ngumpulkan kok ada satu yang telat ya Mbak Sasabila. Kenapa Mbak Sasabila kok telat ngumpulkannya? Mohon maaf Pak, sepertinya jaringan saya agak lemot itu Pak. Kemarin Google Classroom saya agak error gitu Pak. Sampai malam lah kan? Iya Pak, kayak muter-muter terus gitu Pak, mau mengumpulkan. Benar. Ya, oke. Ya wis nggak apa. Yang penting saja nih namanya mengumpulkan lah ya, mengumpulkan soal telat apa tidak kan memang dari kalian ada kendala-kendala di tempat kalian gitu ya. Tidak apa-apa gitu ya. Atau mungkin kalau kalian mau nyampaikan Pak saya ada trouble dan lain silakan sampaikan aja dulu gitu ya. Pak saya masih belum bisa ngirim atau apa enggak apa-apa gitu ya. Saya akan malah lebih senang kalau ada informasi seperti itu gitu ya. Kadang-kadang anak-anak itu enggak ngomong gitu, kalau ada trouble gitu. Sehingga saya mikirnya ini telat karena apa kan gitu kan. Nah, kalau kalian mau nyampaikan enggak masalah, saya enggak akan marah juga gitu ya. Saya malah senang. Pak saya masih belum bisa ngirim, ini ada masalah, ada trouble, ada ini gitu. Nah, jadi tidak perlu takut, tapi sampaikan aja ya kalau memang ada trouble. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan di kelas kalian untuk hari ini. Ya, nanti ya seperti sebelumnya ya hari Senin itu memang saya isi. Atau mungkin Senin depan saya minta kalian nggak usah ngerjakan tugas lagi, tapi gini untuk Senin depan belajar video yang sudah saya kirimkan itu aja lah. Coba dipelajari. Ya, jadi kalau saya ngasih tugas terus ya kasihan kalian. Ya, jadi nanti Senin depan ini kan belajar apa yang sudah saya berikan di video, linknya sudah saya upload ya di Google Drive. Kemudian mungkin nanti untuk minggu ke-8 atau ke-9 kita ada kuis lagi untuk nilai nilai mid semester. Oke, jadi
insya Allah minggu depan saya akan masuk ke sedimentasi, jadi ini mixing, kemudian aglomerasi, jadi sedge enrichment, mixing, sedimentasi, terus kemudian nanti ke filtrasi dan lain-lainnya. Tapi intinya semuanya adalah masih berbicara tentang padatan, ya, padat-padat, padat cair. Nah ini karena memang di UTK 1 kita berbicara tentang topik terbesarnya adalah di padatan. Oke, jadi itu saya sampaikan ke kalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian dan atensi kalian. Kemudian mohon maaf kalau tadi pada saat saya menyampaikan materi ada yang salah atau mungkin ada yang kurang, atau mungkin ada kata-kata dari saya yang menyinggung kalian tanpa saya sengaja, atau mungkin saya tidak mengerti, atau mungkin apapun lah itulah yang membuat kalian marah atau apa, atau mungkin tidak suka, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada tujuan apapun dari apa yang saya sampaikan untuk menyinggung kalian. Ya, jadi kembali lagi saya hanya ingin ya bagaimana saya bisa menyampaikan materi ini dengan maksimal dan kalian paham. Dan saya mohon kalau ada apa-apa, ada keluhan atau mungkin ada sesuatu yang menjadi unek-unek kalian tentang mata kuliah ini, ya tolong sampaikan ke saya langsung. Sampaikan aja, enggak apa-apa. Jadi saya lebih suka kalau kita saling memberikan informasi, masukan-masukan yang bertujuan untuk kebaikan kita semua, daripada kalian diam, ya, terus kelihatannya ya, terus di luar itu terus cerita-cerita kemana-mana atau mungkin komplain kemana, kok lebih lebih elok atau lebih lebih ini kalau kita sebenarnya bicarakan dulu gitu ya dengan yang membuat masalah. Kalau saya membuat masalah ya bicarakan dengan saya dulu, masalahnya seperti apa, solusinya gimana. Kalau itu tidak terselesaikan lah baru kalian minta bantuan pihak lain. Nah, itulah yang mungkin saya sarankan atau mungkin ya saya sampaikan ke kalian untuk bisa kalian lakukan. Sehingga apapun keluhannya, apapun kekurangannya, apapun yang mungkin bagi kalian tidak membuat terbebani kalian terlalu berat, sampaikan aja ke saya. Nah, kita akan diskusikan, kita cari solusinya bersama-sama, enaknya gimana. Ini bapaknya udah selesai kah? Aku kok dadi host sih? Bapaknya ditokno Mbak Sofia. Tenan no? Oh, Aku gak loh. Sob. Oke, mbok tokno bapaknya salahmu. Oh, kamu Parah wis Mbak Sofia. Parah, so. Parah. Tenan no. Parah, so. Ya. Kupo deh. Iki aku piye, kudu piye? Ayo ke Sob, jangan chat Ayo bapaknya. sob, ayo sob. Sob, Parah. Kalau aku jadi kamu, Sob. Bahaya tuh, Sob. Bukan sob, Sob. Aduh, Sob. Sob, ngechat bapaknya, minta maaf, cepet Sob. Minta maaf, Sob. Bilang, maaf Pak, udah ngambil hostnya Pak. Bilang gitu. Sumpah gitu deh, ya ngecat bapaknya tenan loh. Womper sumpah, tonal. Sob. Gimana, Sob? Jangan panik, Sob. Dipindah Sofia. Kalau langsung Teman keluar kan ini udah hostnya selesai acak kan. kan? Apa nanti bapaknya masuk lagi? Yang paling pertama itu tenang, Sob. Tenang, Sob.
Ayo sob. Ayo on cam, on cam. Atau jangan-jangan Pak Anang tadi ganti nama jadi Sophia Durahayu. Plot twist. Gak usah ngelek-ngelek.